Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Mustafa Tito, NIM 2120127 akan menyampaikan media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu mengenai PPT yang materinya yaitu Al-Quran Hadis yang berjudul menghindari perilaku keji. Jadi sebelumnya mungkin kita semua telah mengetahui apa itu perilaku atau perbuatan keji, yang mana telah kita temui pada kehidupan kita sehari-hari dan banyak sudah kita lihat pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebelumnya perilaku keji itu adalah perilaku buruk atau perilaku yang sangat buruk dan tidak baik yang telah melanggar aturan atau norma-norma ajaran Islam. Banyak kita lihat pada sekarang ini perilaku-perilaku keji pada kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak ada melakukannya, mungkin pada yang kita lihat pada umumnya itu ada, seperti ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang merampok dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan keji yang kita ketahui atau yang kita jumpai pada keseharian kita atau dalam kehidupan kita ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai perilaku keji dan saya mengambil contohnya ada itu 4. Yang pertama yaitu melihat aurat, yang kedua yaitu mendengar hal-hal yang mengundang hawa nafsu, yang ketiga pergaulan bebas, dan yang keempat yaitu berkhalwat atau berduaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai materi atau poin-poin dari contoh yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu melihat aurat. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa hal ini adalah hal yang sangat tidak pantas atau tidak patut untuk dilakukan ketika ada seseorang lawan jenis yang mau melihat auratnya, seperti sebagaimana mungkin kita bisa memahaminya. Jadi hal ini adalah perbuatan keji dan sangat-sangat dilarang oleh ajaran agama Islam. Karena mengapa? Karena dari sini, dari melihat aurat seseorang antara lawan jenis itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif, yang seperti mana yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua yaitu mendengar hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Jadi hal ini juga sangat tidak pantas atau tidak boleh dilakukan karena banyak dampak negatifnya dari perbuatan ini dan sangat dilarang oleh ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu pergaulan bebas. Jadi untuk pergaulan bebas ini mungkin kita tidak asing lagi mendengar kata-kata atau istilahnya, dan mungkin kita juga sudah mengetahui apa itu pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang tidak mementingkan norma-norma ajaran Islam dan tidak mementingkan kode etik apapun dan telah melanggar aturan atau norma-norma ajaran Islam tersebut. Sebagaimana sudah kita ketahui, banyak pada saat sekarang ini pergaulan bebas yang merajalela antara lawan jenis. Banyak contohnya kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, seperti banyak cewek-cewek yang keluaran malam, perempuan-perempuan yang keluar hingga larut malam dan bergaul dengan laki-laki atau lawan jenisnya dan tidak mempedulikan norma-norma ajaran Islam. Maka hal ini sangat dilarang oleh ajaran Islam dan telah dijelaskan juga dalam Al-Quran, baik dan sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan banyak hadis dan dalil-dalil yang melarangnya. Jadi yang keempat yaitu berkhalwat atau berduaan. Jadi untuk berkhalwat atau berduaan ini sudah kita temui juga sebagaimana pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang-orang atau lawan jenis yang seperti berdua-duaan, berboncengan di motor dan berdua-duaan di tempat yang sepi, di tempat yang gelap dan lain sebagainya. Maka hal ini adalah hal yang sangat keji atau perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena banyak menimbulkan dampak-dampak negatif. Dari hal ini, mulai dari berduaan, mungkin bisa saja nantinya melakukan hal-hal yang tidak diduga atau hal-hal yang tidak sepantasnya. Jadi hal seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan juga mengenai dalil-dalil yang menjelaskan hal-hal yang telah saya contohkan yang di atas tadi. Yang pertama yaitu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi pada Quran surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan mengenai larangan untuk
mendekati perbuatan zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Jadi dalam ayat ini bisa kita pahami untuk mendekati perbuatan ini saja kita sudah dilarang. Karena mengapa? Jika kita sudah mendekati perbuatan ini, maka tidak pasti ada kemungkinan kita untuk melakukan hal selanjutnya begitu. Jadi mengapa dijelaskan di sini adalah perbuatan zina? Karena zina ini adalah perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang sangat mungkar dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita sangat-sangat dilarang dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Jadi untuk itu kita sebagai pelajar dan mahasiswa, janganlah kita sesekali untuk mendekati hal-hal tersebut karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu pada Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi pada Quran surat An-Nur ayat 2 ini menjelaskan mengenai hukum-hukum atau hukuman bagi pelaku pezina. Jadi ada dua kategori. Yang pertama pezina yang masih lajang, dan yang kedua yaitu pezina yang telah memiliki atau yang telah bersuami atau bersuami istri. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pezina atau orang yang berzina yang mana beliau belum pernah menikah atau masih lajang. Maka hukuman untuk orang ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ini, yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ini, yaitu seseorang laki-laki yang masih lajang atau yang belum pernah menikah yang melakukan perzinahan, maka itu hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun dari kampungnya. Jadi begitulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan pada Quran surat An-Nur tersebut, dan sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada ajaran Islam. Jadi janganlah kita sesekali untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan yang kedua yaitu ada pezina, seorang pezina yang sudah pernah menikah atau pernah bersuami atau beristri, maka hukumnya itu adalah dirajam. Yang mana maksud dirajam ini adalah dilempari. Jadi maksud dirajam ini adalah seseorang tersebut ditimbun badannya ke dalam tanah hingga leher dan disisakan dari leher ke atas, maka orang tersebut dilempari batu hingga dia meninggal. Itu hal tersebut memang sangat mengerikan, maka janganlah kita mendekati perbuatan tersebut. Jadi dirajam ini yang setiap orang lewat di depan orang tersebut, maka hukumnya wajib orang yang melewati orang tersebut untuk melemparinya, dan tidak boleh untuk tidak, karena diwajibkan. Karena itulah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pezina yang telah pernah menikah. Mengapa kalau kita lihat lebih kejam hukuman seorang pezina yang telah menikah daripada seorang pezina yang belum pernah menikah gitu. Jadi sama-sama kita ketahui seseorang yang pernah menikah ini kenapa hukumannya lebih kejam atau lebih berat gitu hingga dia mati? Karena pada dasarnya seseorang sudah menikah ini dia tuh sudah pernah merasakan atau telah bisa untuk mendapatkan hal tersebut. Karena mengapa? Karena mereka sudah memiliki istri. Maka hal tersebut bisa saja dilakukan dengan istrinya atau dengan pasangan yang sudah sah mereka. Tetapi karena mereka melakukan tersebut dengan pasangan yang tidak sah atau melakukan perzinahan, maka itu adalah perbuatan sangat keji dan sangat dilarang oleh Allah. Maka untuk itu hukumannya memang lebih berat daripada orang yang belum pernah menikah atau orang yang masih lajang. Jadi dari paparan ayat di atas mungkin kita semua dapat memahami bahwasanya di sini sangat ditegaskan atau sangat dilarang untuk mendekati perbuatan-perbuatan perilaku keji ini. Dan untuk itu marilah kita sama-sama untuk menghindari perilaku atau perbuatan keji ini agar tidak kita terbawa oleh asupan-asupan negatif yang kita temui pada saat sekarang ini. Maka mungkin sekian penjelasan materi dari media pembelajaran Al-Quran Hadis yang telah saya buat saat sekarang ini. Jikalau ada salah dan janggalnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.